wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah pada subuh ini, ba'da subuh ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kitab Kifayatul Awam ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah membicarakan perbedaan wajib dalam ilmu tauhid dan wajib dalam ilmu fiqih. Wajib dalam ilmu tauhid yaitu sesuatu yang mesti, yang pasti menurut akal. Tidak diterima ke akal kalau dia tidak ada. Sedangkan wajib menurut dalam ilmu fikih yaitu sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan dan berdosa kalau ditinggalkan. Maka sifat-sifat Allah wajib baginya menurut akal. Mesti ada dia dan tidak diterima Allah dan tidak diterima oleh akal kalau Allah tidak bersifat dengan sifat-sifatnya itu. Maka umpamanya wujud, qidam, baqa, sifat-sifat itu mesti dari bagi Allah SWT karena mustahil kalau tidak ada. Maka mempercayai, meyakini bahwa Allah itu wujud, nah itu wajib secara fiqhi. Bahwa kita berpahala, kita mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah itu wujud, dan berdosa kita kalau tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak ada, maka kita akan mendapat dosa. Yaitu sampai di halaman, kalau tidak salah sampai ke halaman 24. Sampai ke halaman 24 yaitu fahris alal farqi bainahuma. Maka cermatilah dan atau bersemangatlah untuk membedakan keduanya. Jadi kita sambung wala takun, baris di pinggir itu yang di pinggir sebelah kanan 24 di bagian tengah ke bawah sedikit, wala takun mimman qallada fi aqaidid din fayakuna imanuka mukhtalafan fi fatakhludu finnar inda man yaqulu la yakfi taqlid. Ya itu sudah, kalau sudah ketemu kita lanjutkan wala takun mimman qallada fi aqaidid din, dan janganlah engkau termasuk orang yang bertaklid dalam akidah agama. Fayakunu imanuka mukhtalafan fi, ya, fayakuna kena jawab fayakuna imanuka mukhtalafan fi, maka kalau taklid maka iman engkau akan diperselisihkan padanya. Nah,
pada hukum iman itu kalau kita taklid saja dalam akidah agama. Fatakhludu fin nari indama yaqulu la yakfi taklid. Maka engkau akan kekal dalam neraka menurut orang yang mengatakan bahwa tidak cukup taklid dalam akidah. Ya, kan kita sudah diberitahu seorang ulama yang bernama As-Sanusi itu mengatakan tidak cukup taklid dalam akidah. Artinya belum dikatakan beriman kalau orang hanya taklid, ikut-ikutan saja dalam masalah akidah. Apa kata Imam As-Sanusi? Walaysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau qata'tu qat'an. Ya, ini Imam Sanusi ini lebih ketat dia. Ya, dalam masalah akidah. Dia tidak membolehkan orang taklid dalam akidah. Katanya, tiadalah seseorang itu menjadi mukmin. Ya, seorang itu tidak mukmin apabila dia berkatakan, saya mantap dengan akidah. Ya, walau qata'tu qata'an, walaupun aku dicincang berpotong-potong, la arji'u an ajzmi, dan aku tidak akan goyah dari kemantapanku, tidak akan kembali dari sikap mantapku. Hadza bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama. Ini bahkan dia tapi dia belum beriman. Kapan dia baru bisa disebut orang beriman? Hatta ya'lama kulla aqidatin min hajil khamsina bidadilha, sampai dia mengetahui setiap akidah dari yang 50 ini, bidaliliha, termasuk dengan dalilnya. Nah, ini menurut Imam As-Sanusi. Jadi oke. Nah, sampai di situ. Wa taqdimu hadzal ilmu wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yu'khadhu min syarhil aqaidi li'annahu ja'alahu asasan yambani alaihi ghairuhu. Maka mendahulukan ilmu ini wajib, fardu, sebagaimana yang diambil dari syarah al-aqaid li'annahu ja'alahu asasan, karena dia dijadikan sebagai dasar atasnya, yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi semua amal kita, semua tindak laku kita, itu dasarnya adalah akidah yang 50 ini. Fala yasihul hukm biwudu'i syakhsi aw salatihi illa idza kana aliman bihadzal aqaid aw jaziman biha 'alal khilaf fi dzalika. Karena maka tidak salah hukum dengan wudhu seseorang atau salatnya kecuali apabila dia tahu akidah ini. Ya.
atau mantap dengan dia, ya walaupun ada khilaf di antaranya, ya alal khilaf bizalik, itu ada perselisihan, perbedaan pendapat dalam hal itu, ya apakah cukup dengan taklid atau tidak cukup dengan taklid, itu ada khilafiyah. Katanya Imam Sanusi tidak cukup dengan taklid. Nah, di situ sudah habis hukum daripada mempelajari akidah khamsin ini. Jadi maka kita wajib mempelajarinya, ya, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya dengan secara ijmali atau dalil ijmali, dalil yang global. Nah, tapi kalau ikut Imam As-Sanusi itu lebih ketat lagi. Dia harus tahu kita dengan dalil-dalilnya sekalian. Tidak boleh hanya dengan taklid. Kemudian yang kedua itu adalah untuk lil khuruj minal khilaf, yaitu keluar dari perbedaan pendapat. Jadi ada yang pendapat bahwa tidak cukup dengan taklid, ada yang mengenakan cukup taklid. Supaya kita tidak terjebak dalam perbedaan itu, lepas dari perbedaan pendapat, maka kita pelajari saja. Mau cukup taklid atau tidak taklid terserah, tapi yang pokoknya kita pelajari. Itu sudah dititik di situ. Ini kitab masa dulu itu ada koma, ada titik. Nah, di situ sudah titik. Kemudian musannif beralih kepada contoh yang mustahil. Nah, itu sudah selesai. Yang sampai di sini dulu tuh. Ya. Di sini fala yasihu hukma yulu sahih atau sunah illa kana aliman bi hadzal aqaid. Ya. Jadi apa katanya? Tidak sah hukum wudhu seseorang, ya, dan sholatnya apabila dia tidak berilmu dengan akidah. Kan, itu menurut Imam Sanusi itu. Wudhu kan sholat. Kalau dia tidak berilmu dengan akidah 50 ini. Ya, tidak sah. Itu pendapat, ya. Kita berwudu atau salat, tapi yang kita sembah itu tidak tahu apa yang kita sembah. Sah tidak salat kita? Tidak tahu kita bahwa Allah itu wujud. Tidak tahu kita bahwa Allah itu alim. Tidak tahu bahwa Allah itu hidup yang kita sembah itu. Sah tidak salat kita? Sah tidak kita wudhu kita? Tidak sah. Mesti kita tahu. Kita Allahu Akbar juga, tapi yang Allahu Akbar kita tak tahu, tidak kenal. Nah, bagaimana itu? Nah, itu logika Imam As-Sanusi. Oke, jadi kita lanjut sedikit lagi. Sudah titik dari alal khilaf fi zalika. Ada perselisihan pendapat di situ antara iya dan tidaknya, berimannya dan tidak berimannya orang kalau dengan taklid, sah atau tidak amalnya dengan taklid. Wa idza qila al-ajzu, dan apabila dikatakan al-ajzu, lemah, mustahilun alaihi ta'ala. Nah, ini contoh dari yang mustahil. Apabila dikatakan orang sifat lemah itu mustahil atasnya Allah Subhanahu wa taala, kanal makna, maksudnya itu atau maknanya itu bahwa
annal ajaza la yusaddiqul aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Ya. Maknanya apa? Bahwa sifat lemah itu tidak diterima oleh akal, tidak dibenarkan oleh akal terjadinya bagi Allah SWT. Tidak diterima oleh akal kalau Allah itu lemah. Itu bukan Tuhan namanya kalau Tuhan itu lemah. Tidak diterima oleh akal. Itu maksudnya kalau kita mengatakan bahwa Allah itu mustahil dia bersifat lemah. Akal kita tidak menerimanya. Kalau itu terjadi pada hak Allah SWT dan keberadaannya, wa wujudihi. Wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat, dan seperti itulah yang dikatakan pada semua sifat-sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Itu contoh yang mustahil. Nah, jadi wajib hukumnya wajib pada akal Allah Ta'ala itu bersifat kuasa, kuat, dan mustahil bersifat lemah. Nah, lawannya lemah. Ya. Titik di situ. Nah, sudah titik. Kemudian sekarang apa yang jaiz itu, yang mungkin itu? Contohnya apa? Wa idza qila razaqallahu Zaidan bidinarin yuqalu jaizun. Apabila dikatakan orang Allah telah memberi rezeki si Zaid itu bidinarin dengan 1 dinar, yuqalu jaizun, itu dikatakan itu boleh-boleh saja, mungkin, jaiz. Kanal makna anna zalika, sesungguhnya demikian, itu ada tertulis la yusaddiqu, la-nya itu tidak ada, la-nya itu dicoret sesuai dengan yang di dalam. Ada di dalam qaulu kanal makna anna zalika yusaddiqul aqlu. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Ini salah, kelebihan la. Jadi la itu tidak ada. Kanal makna anna zalika yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Adalah makna demikian itu akal menerimanya dengan wujudnya sekali dan dengan tiadanya sekali lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan si Ahmad itu dapat rezeki 1 dinar, itu boleh-boleh saja, boleh jadi, boleh tidak. Jadi itu contoh yang jaiz bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah hukumnya memberi seseorang itu rezeki dalam jumlah tertentu. Contoh dari hal sesuatu yang mungkin pada hak Allah SWT, dan contoh yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Wala nadhkuru lakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Kami akan menyebutkan kepada engkau akidah-akidah yang 50 itu secara global sebelum menyebutnya secara terinci. Ya. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala ishruna sifatan. Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ishruna sifatan, 20 sifat.
Jadi yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu yang diterima oleh akal, tidak diterima oleh akal kalau dia tidak bersifat dengan sifat yang 20. Wa yastahilu alaihi isruna, dan mustahil pula bagi hak Allah Ta'ala 20, yaitu lawan yang 20 yang wajib. Wa yajuzu fi haqqi ta'ala amrun wahidun, dan yang jaiz, yang mungkin bagi Allah SWT itu satu sifat, maka menjadi 41. Sudah 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Wal lirrusul arba'atun, dan bagi rasul-rasul yang wajib itu 4. Nah, 4 sifat yang wajib bagi rasul. Wa istahilu alaihim arba'atun, dan mustahil bagi mereka, bagi para rasul itu 4 pula. Jadi 4 yang wajib sifat rasul, 4 yang mustahil bagi sifat rasul. Sudah 49. 41 tambah 8 sudah 49. Tambah 1, wajazuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahidun, dan yang jaiz, yang mungkin pada hak mereka para rasul itu alaihimus salatu wassalam 1 pula. Cukuplah 50 sifat yang harus kita ketahui, yaitu 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 yang jaiz. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, dan 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang jaiz, menjadi 50. Fahazihil khamsuna, inilah 50 akidah. Wa sayati tahrirul kalam inda zikriha mufassalatan insyaallah ta'ala, dan akan disajikan rangkaian untayan kata-kata, ya, inda zikriha, ketika menyebutnya secara terinci insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang dikatakan oleh musannif tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ini, dan sifat-sifat Rasul Allah Ta'ala alaihimus salatu wassalam. Kemudian nanti mulai membicarakan sifat-sifat itu satu persatu. Kita sambung insyaAllah pada waktu berikutnya. Kalau masih ada hal yang akan kita bahas, persilakan.